di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi pantang-pantang. Semuanya mereka lakukan dengan mengucap syukur. Tidak ada kuasa yang menghalang, mengganggu mereka lagi. Begitu juga dengan perkawinan anak kekasih kita. Yesus datang untuk memerdekakan mereka. Dalam nama Yesus, saya ingatkan kita pada hari ini. Setiap orang, setiap keluarga, setiap suku ada kebudayaannya tersendiri. Tapi saya mau kasih tahu kita, ada kebudayaan yang berunsur penyembahan, kebudayaan yang melawan Tuhan, yang memberontak Tuhan, kebudayaan yang membawa keinginan nafsu sendiri, sehingga merusak pekerjaan Allah. Hari ini, kedua anak kekasih ini, Tuhan mau pisahkan dari papa dan mamanya. Coba Amin. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Andika harus menjadi bos, bapak, dan Zaiti harus menjadi ibu, timbalan Perdana Menteri. Ibu di rumah, ya. Mereka bertanggung jawab dengan keturunan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Jadi ibu bapak, kita semua budaya kita harus menghormati apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup mereka. Sekarang mereka kawin, Tuhan mau pakai mereka, membangun kerajaan Allah di dunia ini, mengubah generasi dan segala bentuk kutuk dan segala pengaruh ikatan iblis yang merusak mentaliti pikiran-pikiran anak muda yang sudah ada sekarang dan yang akan datang. Karena itu, hai bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda mungkin tidak lagi hidup zaman mereka, tetapi Anda boleh menyokong. Bagaimana sikap kita menyokong? Kita kembali percaya kepada Allah. Lihat, izinkan Allah memimpin rumah tangga ini. Izinkan Allah pakai mereka, mempengaruhi generasi baru, termasuk diri kita. Kalau Anda belum bertobat, tahukah Anda cepat atau lambat? Alkitab berkata, kita akan bertemu dengan Yesus muka di muka. Kalau engkau hidup di dunia tidak benar, aku akan dihakimi dengan perbuatan. Apakah Anda tidak takut? Terakhir, ini terakhir pasti menarik. Di bagian terakhir ini, Allah mau memisahkan orang-orang yang dibenarkannya daripada kehidupan dunia yang jahat. Alkitab mengatakan ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini buat pemisahan, yang menjadi musuhnya pertama adalah bapak atau mama atau abang atau kakak atau adik, mertua, menantu dan segalanya. Kenapa? Sebab mereka akan coba mempengaruhi. Hai anakku, hormatilah daddy mami yang melahirkan kau. Kau harus hormat saya. Sujud di kakiku sebelum bapak meninggal dunia, dan kau harus sujud kepadaku. Amin. Andika, nanti Andika cakap kepada anaknya, hai anakku, nenek kau bilang dulu, datuk kau bilang, sebelum bapak ini mati, kau harus sujud kepadaku. Nanti anak dia lagi begitu cakap kepada cucunya Andika. Artinya kita kembali menjadi penyembah setan. Kita tidak meneruskan perintah Allah, tapi apa yang diteruskan oleh setan, itu yang kita teruskan. Apa yang diputuskan di sini? Kejahatan seperti apa? Kejahatan seperti apakah yang Tuhan mau pisahkan kehidupan Andika dan pasangannya dan semuanya? Pertama, ada 15 terdaftar dalam gereja pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dengar baik-baik satu persatu. Pertama, percabulan. Kedua, kecemaran. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, penyembahan berhala. Yang kelima, sihir. Yang keenam, perseteruan. Yang ketujuh, perselisihan. Yang kedelapan, iri hati. Kesembilan, amarah. Yang kesepuluh, kepentingan diri
seperti Bapak cakap tadi. Yang ke-11 percitraan, yang ke-12 roh pemecah, dan yang ke-13 kedengkian, 14 kemabukan. Ini sangat populer di kalangan orang-orang kita. Lundaya, murut, dusun, rumus, apa semua. Mesti ada mabuk, mesti ada pesta pora, mesti ada joget-joget baru satu kawin. Siapa bilang? Perkawinan itu bukan Anda yang mencipta, bukan budaya Lundaya, Lembawang, Cina, apa saja. Bukan dia yang mencipta perkawinan, Allah yang memulakannya. Sebab itu Tuhan tidak mau perkawinan Kristen yang diberkati dalam nama Yesus dicemari dengan pesta-pesta yang sifatnya duniawi. Apakah Anda mau mempersembahkan mereka kembali kepada setan? Setelah mereka diberkati di sini dengan Tuhan, lalu kita bilang, mari kita harus joget lagi. Isai kangaran lo. Mesti ada antapai di sini. Halo, saya tidak mau dengar ada pesta mabuk selepas ini. Tidak ada koroke. I just call to say I love you. Tak ada. Kalau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita sungguh jauh berbeda. Engkau suka kampung, aku suka kingkong. Oi. Isai kangarandu amsu mandak takalawa. Dulu si Tuni sukanya anaknya. Enggak lah bapak main-main saja. Cuman dia lo memang cuman lu. Mau kasih kembalikan mereka kepada setan atau terus kepada Tuhan? Anda mau sokong ini firman? Ya Paulusnya. Kalau Anda tidak sokong, saya tidak akan memberkati mereka. Silakan bawa mereka pulang, kasih kawin mereka dengan pesta-pesta supaya mereka dapat menjadi milik setan. Saya tegas nih, saya tidak main-main. Siapa yang setuju membatalkan perkawinan pada saat siang ini? Saya katakan tidak mau ada joget, tidak mabuk selepas ini. Sampai selama-lamanya. Kalau ada yang merencanakan mabuk selepas ini, batal. Saya hamba Tuhan. Saya bertanggung jawab terhadap nyawamu sendiri. Berarti Anda tidak mengasihi dirimu sendiri. Engkau berusaha merusak dirimu. Tetapi kau mendengar firman hari ini, rendahkanlah hati Anda kepada Tuhan, supaya kau ikut pesta perkawinan ini. Seperti inilah nanti Raja dan segala raja menyambut engkau, malaikat dari surga menyambut engkau, seperti lagu-lagu yang dinyanyikan tadi. Amin. Siapa yang mau disambut setan? Semua. Ada yang mau? Begitu Anda mati, yang sambut Anda tengkorak-tengkorak. Mau? Siapa yang mau disambut Tuhan? Malaikat. Alkitab mengatakan, Anda akan bercahaya seperti matahari di surga. Siapa yang menikah dengan dunia ini, tempatnya bukan cahaya, neraka yang tidak ada akhir. Sebenarnya mereka pilih tema ini. Sakitnya itu di sana, sakitnya itu di sana, di dalam hatimu. Tulis. Kalau kita sakit berarti dia kita normal. Kalau tak pada sakit-sakit macam tiada saja. Alkitab katakan itu mayat-mayat berjalan. Hai mayat-mayat berjalan. Ada yang mau disebut mayat atau bangkai? Pilih satu. Bangkai atau mayat? Siapa mau pilih satu? Ada murah-murah saja. Ada yang mau? Hai bangkai, angkat tangan bangkai. Yang mayat tak ada. Oh puji Tuhan, semua hidup. Berarti semua rasa sah? Bukan sakit, senang. Semua rasa senang. Sakit sini tapi senang di hati. Puji Tuhan. Seterusnya kita punya mengatakan kemabukan pesta pora, lalu ayat yang ke-16 dan sebagainya. Seterusnya banyak lagi tidak tertulis, termasuk yang Bapak sebut-sebut, termasuk yang ada pada Anda hari ini. Siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih anak kekasih Andika. Untuk bapak mama yang punya anak ini, saya paksa mereka panggil saya bapak mama.
Kami hidup di sana sebagai satu keluarga. Tidak ada konsep bergereja di sana. Tempat kami konsepnya bapak, mama, adik, beradik. Ada kalanya saya bukan macam bapak, kami sama saja. Sejak saya kenal dengan Tika, kami dua punya sehen begini. Saya bilang, siapa lagi anak ini? Dia sensitif mula-mula. Dia sangat rapat dengan saya. Walaupun kami belum pernah bercerita. Itu first time dijumpa. Satu kali saya kasih itu, dia ikut saya pula. Oh, ini playing dulu itu. Saya bilang. Kami akrab sampai sekarang. Akhirnya dia panggil saya bapak, saya panggil dia nenek. Puji Tuhan. Jadi ada bapak mama di belakang secara fisik, tapi kami bapak untuk mendidik dan perkara yang lain, Pak ya. Ya. Jadi kalau dia meninggal, seandainya dia meninggal, kita dua tidak usah rebut-rebut. Bilang saya mau mayatnya, saya mau rohnya, tidak ada rebut-rebut. Yesus yang punya semua. Pak paham saya punya kakak? Bapaknya tidak paham? Boleh paham? Boleh ya? Ya. Tidak ada surat perjanjian yang melepaskan dia menjadi anak saya, tidak ada. Ini hanya kami sebagai bapak pendidik saja, ya. Bapak rohani. Sebagai kesimpulan, Allah ingin membangun kembali rumah tangga. Allah ingin membangkitkan kembali rumah tangga itu. Tapi saya ingin katakan, untuk membentuk satu rumah tangga yang ideal, yang menurut rencana Tuhan, dan untuk mencipta satu rumah tangga yang benar sesuai dengan firman Tuhan bukan senang. Tidak semudah teori agama. Tidak segampang yang kita baca di majalah-majalah. Rumus-rumus bagaimana hidup rumah tangga bahagia. Banyak yang dijual di pasar. Saya katakan, Alkitab berkata, tidak semudah itu mencipta dan membentuk kembali rumah tangga yang dirusak oleh syaitan. Di mana kita melihatnya? Yesus harus mati di atas kayu salib. Salib itu tidak. Di mana ada salib? Tidak ada salib. Kenapa ini sidang tidak ada salib? Kalau di luar ada. Main-main Bapak, tempat saya pun ada salib. Saja. Tidak ada salib pun tidak apa-apa. Yang penting di sini sudah bisa salib. Sebab itu Yesus harus disalibkan. Kalau mudah membangunnya, tidak ada kematian di atas kayu salib. Untuk menebus kita kembali. Yesus datang memutuskan segala bentuk kuasa apapun supaya generasi demi generasi terus menjadi berkat, dan memberkati satu sama lain. Puji Tuhan. Hari ini perkawinan ini, kesimpulan yang kedua, ini menunjukkan, menggambarkan, marilah kita semua ketika Yesus datang seperti inilah kita dengan Tuhan, satu dengan Dia. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Senang kan? Tepuk tangan semua, puji Tuhan. Yang betul, tepuk tangan semua. Ya, puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kan Tuhan begitu sayang kepada kita. Yang kedua, terima kasih kepada anak kasih Andika dan Jeffrey mensponsori acara ini. Mereka harap supaya Anda semua dapat menikmati. Mari kita mengasihi, sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau Tuhan lebih dulu mengasihi kita, tidak mungkin kita tidak mampu mengasihi. Yang kedua, kalau Allah lebih dulu mengasihi kita, tidak mungkin ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih. Amin. Tak ada lagi, karena Tuhan yang bekerja untuk kita. Kita bilang, kuasa manapun tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Tidak ada kuasa. Sebab siapa yang datang kepada Tuhan, artinya kita tangan masuk ke dalam tangannya. Siapa yang sudah masuk ke dalam tangan Tuhan, tidak ada kuasa yang dapat merampas orang-orang itu dari tangan Tuhan. Kalau perkawinan ini dipersembahkan kepada Tuhan, tolong jangan ambil kembali dari tangan Tuhan. Jangan budayamu, tradisimu, kuasamu. Bapak mama pun tidak kuasa. Maaf, izinkan saya jelaskan ini. Kami sebagai bapak dari anak, dan kami juga anak dari bapak ibu bapak. Kadang-kadang ibu bapak kita ini, orang tua kita ini pandai angkuh. Termasuk saya yang punya anak Andika dengan anak kasih juga akan punya anak. Dengar baik-baik.
Jangan sampai kita mengontrol Tuhan terhadap anakmu. Jangan sampai kau terpikir kau lebih baik daripada Tuhan. Ingat baik-baik. Sebelum anak itu lahir, sebelum anak itu terbentuk dalam kandungan ibunya, anak itu sudah ada pada Tuhan tahu. Anak itu Tuhan yang punya, dan dia mempercayakan anak itu kepadamu supaya engkau menuntun dia. Ketika dia dipercayakan kepadamu, lalu engkau kasih makan dia racun, punya kasihan. Tuhan percayakan anak kepada kita, kita ajar dia minum tapai, punyalah tidak kurang ajar. Betul kan? Satu kali kami pergi menginjil di Sebuku, di tempat itu orang primitif, pakai celana dalam saja, tidak ada baju. Ini bukan orang makan orang. Saya pernah pergi tempat juga yang orang makan orang. Orang-orang ini, waktu kami menginjil menyampaikan firman Tuhan, jangan mereka cakap ucapnya. Utusan Tuhan, kenapa? Ini minuman sama rokok ini tidak boleh kami buang, Pak. Kenapa? Waktu mata kami buka saja, mama kami sudah kasih masuk itu tapai sama itu rokok di sini. Jadi pada waktu nafas masuk dalam hidup kami, begitu, itu tapai sudah masuk sama-sama. Jadi tidak boleh pisah. Baru kami jelaskan kepada mereka. Akhirnya orang-orang ini terima Tuhan Yesus. Ini orang primitif, buta huruf, tidak pandai apa-apa. Mengapa pula Anda yang tahu membaca tidak bisa mengerti hari ini kalau Anda tidak mau mengerti? Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Ya. Semua kita berdoa, tidak ada penganggur di sini, tidak ada penonton di sini. Semua berdoa, yang di bawah sana, di bawah kayu di mana Anda, kalau Anda orang Kristen silakan berdoa. Semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tangkap padamu. Setiap kami menghormati Allah yang mencipta kami. Kami sudah mendengar firman Allah tentang arti perkawinan. Ternyata perkawinan itu adalah tentang pemutusan. Yesus Kristus menjelaskan suatu pemutusan, pemisahan, persekutuan orang-orang percaya dengan yang tidak percaya. Hubungan kami dengan hidup lama kami diputuskan. Karena perkawinan itu menggambarkan persekutuan kami dengan Tuhan. Ketika kami datang kepada Allah, ketika kami percaya kepada Allah, ketika kami menjadi milik Allah, kami harus memisahkan hubungan kami, praktikan hidup kami daripada hidup di bawah kekuasaan iblis. Diberkati seluruh anggota jemaat, diberkati kedua anak kekasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya ini waktu yang ditunggu-tunggu. Ya. Mungkin ada cakap panjang, udah dicakap tuh. Tadi begitu khotbah. Siapa yang bersungguh tadi? Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sabar ya, sabar. Orang yang jual obat bilang sabar itu subur, tidak sabar itu cepat masuk dalam kubur katanya. Jadi kan sabar-sabar. Anak Tuhan itu pasti sabar dong. Amin. Kita kan bukan anak setan tadi, sama kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu sabar. Sabar itu bukan separuh daripada iman. Orang bilang separuh daripada iman. Kristen bilang sabar itu adalah hidupnya orang percaya. Sekarang kita menjemput mempelai kita, pengantin hari ini maju ke hadapan. Itulah anak kekasih kita yang kita sudah doakan selama ini, diberi gelar atau nama Tony Andika dengan anak kekasih kita Jadi Madinta. Silakan berdiri dan kita mempersilakan mereka untuk ke hadapan. Bagi kita melanjutkan upacara perkawinan kudus pada saat pagi hari ini. Bolehkah saya minta seluruh anggota jemaat berdiri? Bolehkah kita berdiri? Yang dapat berdiri, berdiri. Tidak dapat berdiri, tidak apa-apa. Kalau Anda pening, kalau Anda berdiri, tidak usah berdiri.
Nanti Anda rebah pula, orang pikir Anda diurapi padahal pening kena berdiri. Okay. Sementara Anda berdiri, saya mau kasih tahu. Sekarang ini kita semua menjadi saksi. Kita adalah wakil Allah untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita adalah wakil Tuhan untuk melihat apa yang terjadi di tempat ini. Kita sama-sama adalah saksi Allah dan saksi seluruh gereja, saksi semua masyarakat, bahwa kedua anak kasih ini pada hari ini telah dipersatukan dengan sahnya di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Anak kasih JP dan Andika, Bapak yakin kamu sudah membuat suatu keputusan akhir. Sudah tidak ada second choice. Inilah yang terbaik buat Andika, dan Andika yang terbaik dipilih oleh JP. Oleh karena mereka telah memikir dan merencanakannya dan memutuskannya, sebagaimana Tuhan membuat keputusan setelah menerima kita menjadi miliknya. Demikian mereka membuat keputusan untuk merencana perkawinannya di hadapan Tuhan. Karena perkawinan ini adalah perkawinan yang suci, yang mulia ditetapkan oleh Tuhan. Dengan ini kita semua menjadi saksi sebagai telinga dan pendengar wakil Tuhan untuk mendengar apakah ikrar atau janji kedua anak kekasih ini kepada sesama mereka, kepada Tuhan, dan juga di hadapan kita semua. Semua kita pasang telinga dan mereka akan menyatakan ungkapan janji kepada sesama di hadapan Tuhan dan di hadapan kita para saksi yang mulia ini. Kami silakan peluang ini, kesempatan ini kepada anak kasih Andika untuk mengungkapkan ikrar janji. Silakan. Saya, Tony Andika, mau mengambil engkau, Kathy Majingga, menjadi istri saya yang sah untuk hidup bersama-sama dengan engkau dalam pernikahan yang kudus dan menurut segala perintah Allah, serta melayani Tuhan dan mengasihi engkau, serta memelihara engkau, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kesenangan, maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kekurangan, dan menyerahkan diri saya kepadamu sahaja sehingga kematian memisahkan kita. Inilah janjiku padamu di hadapan Tuhan dan saksi-saksi. Apakah cukup jelas tadi suara Andika? Oke, saya harap anak kita, anak kami JP dapat berbicara lebih jelas. Ya, jangan terlalu laju. Saya, JP Majingga, mau mengambil engkau, Tony Andika, menjadi suami saya yang sah untuk hidup bersama-sama dengan engkau dalam pernikahan yang kudus dan menurut segala perintah Allah, serta melayani Tuhan dan mengasihi engkau, serta memelihara engkau baik dalam keadaan sehat maupun baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kekurangan, dan menyerahkan diri saya kepadamu sahaja sehingga kematian memisahkan kita. Inilah janjiku padamu di hadapan Tuhan dan saksi-saksi.
Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang rahimi dan rahman, Allah kami yang maha hadir dan maha kuasa, Allah juru selamat kami, penebus kami, Allah yang mempunyai pernikahan ini dan yang telah merencanakan pernikahan ini dan yang meneruskan pernikahan ini di dalam kekuasaan-Mu untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka telah menyatakan janji ikrar mereka kepadamu pada saat ini bahwa mereka mau setia satu sama lain dan mau melayani Engkau. Bapa di surga, beri mereka kekuatan hidup di dalam perjanjian yang telah mereka ungkapkan ini. Mereka tidak mungkin dapat mengalahkan kuasa iblis tanpa dirimu. Tetapi karena kami percaya firman Allah, jikalau Tuhan Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Dan mereka telah melakukannya di hadapan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kedua anak kekasih-Mu ini, saat ini ya Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, dalam keajaiban-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah dengan pimpinan-Mu Tuhan, apa yang mereka telah ikrarkan, mereka diikankan dalam kuasa, keajaiban dan mujizat Allah. Karena apa yang dipersatukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada yang dapat menceraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya minta supaya ada pengapi bagian cincin untuk memberikan mereka cincin. Jangan bertukar ya. Tengok baik-baik. Sekarang kita menyaksikan Andika salurkan cincin kepada anak kasih kita Jaiti. Pelan-pelan. Cincin ini tanda mereka sudah dipersatukan, sudah dinikahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mungkin Anda rasa kaget kenapa bukan cincin duluan. Bapak sengaja buat begitu, selepas didoakan baru cincin, bukan cincin dulu, ya, diberkati dulu, bukan cincin duluan dari Tuhan. Sekarang sudah ya, yang sekarang jadi kepada Andika.
Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah mempersatukan kedua anak kasih ini di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mulai saat ini mereka akan bergandeng tangan dengan Engkau, mau melayani Tuhan dan menempuh hidup baru mereka. Biar tangan kekuasaan Allah yang maha dahsyat menyertai kedua-duanya, supaya melalui hidup mereka sungguh nama Tuhan dimuliakan. Bangsa-bangsa akan mengenal Engkau. Melalui hidup mereka banyak orang diberkati. Melalui hidup mereka pekerjaan Allah dinyatakan. Melalui hidup mereka hadirat Allah dinyatakan. Hamba berdoa Tuhan, beri mereka berkat rohani, berkat limpahan. Lengkapi mereka dengan karunia-Karunia Roh-Mu yang kudus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sesuai dengan firman-Mu. Hikmat berifat menjadi bagian mereka. Takut akan Tuhan menjadi tanda dalam segala keputusan hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa memohon berkat Tuhan membuka rahim anak kekasih ini. Segala bentuk kutuk dalam nama Yesus semuanya dipatahkan, disucikan oleh kuasa darah. Anak berdua kekasih, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Allah Tritunggal kita menyertai memelihara berdua untuk melakukan segala pekerjaan baik dirimu, untuk masyarakat, untuk pekerjaan Tuhan saat ini sampai pada datang Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Sekarang kita menyaksikan acara yang hebat. Sekarang kita biarkan tudung ini begini terus ya. Andika pun dah suka lihat Andika ya. Samar-samar lihat saya. Bukan jelas ganggu juga menghalang ya. Kita boleh kasih danda mereka sekarang, silakan. Atas kita silakan dia, kita beri danda. Andika sekarang buka baik ini dengan gaya Andika tersendiri. Yang dia sudah lama-lama, yang sudah lama dia angan-angankan. Jadi tidak tahu berapa lama diimpikan tuh, di malam-malam yang dulu datang. Mungkin susah tidur loh. Kalau kasih buka, silakan. Ya. Selepas itu saya tak tahu apa yang keluar. Jangan. Bila sudah buka nanti kita mau dia apa? Oke. Di mana, di sini? Atau kita lihat? Mana-mana suka dia kan? Oke. Dia sejak kiss dia atau dia juga kiss dia? Oh sama-sama. Kalau begitu berjumpa lagi ini kan? Itu yang silakan. Kita kira jangan cepat-cepat. Belum kira nanti kali dah sabar-sabar loh. Oke, kira sama kira. 1, 2, 3. Dekat lagi. Orang bilang dekat lagi. Begitu saja kan? Orang bilang sedikit. Nanti kan, 1, 2, yeah.
Puji Tuhan. Mereka berikrar untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan mereka mulakan ini dengan perjamuan suci. Perjamuan suci itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Sebab itu saya berkhotbah dengan keras tadi, ini perjamuan suci, ini darah Kristus harus diberitakan dengan suci. Jadi saya menantang, jangan ada pesta pora selepas ini. Amin kah? Amin. Kalau pun ada sudah tak jauh disedia, buang saja di sungai. Saya tegas ini. Saya tidak mau perkawinan ini dipermainkan. Supaya generasi berikut pun suci semuanya. Dipakai Tuhan membangun. Pasti daerah yang nanti diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak kita akan terlepas dari kemampuan yang iblis kendalikan. Mereka akan boleh hidup yang baru, membangun hidup yang baru, masyarakat yang baru yang sangat maju dan canggih-canggih. Yes, Tuhan berkati. Bicara sediaan kedua hamba Tuhan ini melayani perjamuan suci. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Saya minta kesediaan Ibu kita doa. Jemaat, tunduk kepala, kita berdoa. Kita orang percaya Tuhan berdoa ya, tolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk upacara yang begitu indah. Itulah bukti dan kasih Tuhan untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Sangat indah. Dan kami rindu supaya muda-mudi yang ada khusus mereka, anak-anak kecil, remaja, sekolah minggu yang belum berkawin, mereka pun rindu cita-citakan masuk dalam pernikahan yang kudus. Karena Tuhan itu kudus, indah. Terima kasih Tuhan. Yang ini kedua pengantin akan menikmati makan tubuh dan darah Kristus. Itu tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, anak Tuhan. Tolong mereka satu komitmen bahwa mereka terus akan setia seperti Kristus sampai mati. Mereka pun akan setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Sampai maut memisahkan mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Itu yang lebih indah. Berkati acara perjamuan ini, suci kuduskan kedua anakmu dan kami hamba-hambamu yang melayani. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Sulama. Terima kasih karena hamba Tuhan ini tetap melayani kedua anak-anak kita. Silakan Bu Pak. Sebelum itu, saya membaca firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 39. Tapi saya hanya kutip ayat saja, ayat yang pendek. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Silakan makan roti, minum. Terima kasih Bapak Alison. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu perjamuan ini telah tercapai. Dalam kasih karunia anugerah Tuhan, biar Engkau dipermuliakan dengan semua ini.
diberkati anakmu, diberkati hamba dalam melayani. Jadi kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita menyaksikan mereka akan menandatangani sijil pernikahan mereka dari gereja ataupun dari persekutuan Kristen. Ini dan saya minta saksi dari kedua pihak, baik dari pihak laki-laki, saksi dari laki-laki kalau saya tidak salah Magubing Kolong, dan dari saksi dari wanita Petrus Majingka. Petrus ya Majingka. Oke, saya minta mereka ini datang sini. Pertama saya minta anak kasih kita Andika dulu tanda tangan, dan juga selepas itu anak kasih kita Devi. Setelah itu baru saksi dari laki-laki, baru lepas itu saksi dari wanita. Silakan.